ketemu lagi dengan saya, Diki Optometris dari Optik Melawai. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi seputar kesehatan mata tentunya ya. Apa sih pengaruhnya kehamilan terhadap kesehatan mata? Yang pertama, kehamilan bisa mempengaruhi kesehatan retina. Oke, saya bahas dulu sedikit tentang retina ya teman-teman. Jadi retina adalah bagian mata yang adanya posisinya paling belakang bola mata kita. Itu tempat jatuhnya sinar. Jadi retina ini memiliki fungsi menangkap sinar-sinar yang masuk ke mata kita. Di retina itu banyak saraf-saraf penglihatan dan pembuluh darah loh. Dan retina itu cukup tipis ya. Nah, apa sih pengaruhnya orang hamil dengan kesehatan retina? Sebenarnya tidak secara langsung orang yang hamil memiliki gangguan pada retina. Ini hanya dikhususkan pada mereka, para moms yang saat dia hamil, dia sedang menderita miopia tinggi atau rabun jauh yang cukup besar ukurannya, sekitar -6 ke atas. Itu yang disebut dengan miopia tinggi. Kenapa pada orang yang memiliki miopia tinggi akan memiliki gangguan retina kalau dia sedang hamil? Yang pertama, seseorang kalau sedang hamil tentunya akan mengalami hormonalnya itu akan membuat organ-organ tubuh termasuk mata mengalami pembengkakan ya. Kemampuan semua organ dalam menyerap air itu menjadi berbeda dari biasanya. Nah, sedangkan pada orang yang memiliki minus yang tinggi, retinanya mengalami penipisan. Karena semakin tinggi minus seseorang, tentunya sumbu bola matanya pun makin panjang sehingga menarik selaput retina sehingga menjadi lebih tipis. Lalu apa hubungannya dengan kehamilan? Nah, kalau orang hamil kan pasti ujung-ujungnya akan melahirkan tuh. Nah, saat melahirkan, terutama melahirkan normal ya, itu banyak sekali tekanan yang dipaksakan gitu ya agar anaknya bisa lahir dengan selamat. Nah gitu. Nah, hubungannya adalah apabila seorang wanita yang memiliki minus yang tinggi, otomatis tadi retinanya tipis, kalau melahirkan secara normal, dikhawatirkan tinggi sekali resikonya terjadinya sobekan pada retina. Nah, jadi sarannya adalah apabila memang kalian memiliki minus yang tinggi dan sedang hamil, tolong konsultasikan ke dokter mata untuk dicek dulu matanya apakah cukup aman, cukup normal kalau melahirkan secara normal. Lalu konsultasikan hasil diskusi dengan dokter mata tadi dengan dokter kandungan tentunya. Sehingga nanti dokter kandungan bisa menentukan amannya lahir secara normal atau perlu melalui proses operasi sesar gitu ya. Oke. Kondisi yang kedua yang dipengaruhi oleh kehamilan adalah mata kering ya. Seperti namanya, sensasi mata kering tentunya adalah di mana kondisi mata kita tuh ya kekurangan air mata akibat satu, yang pertama adalah produksi air matanya memang berkurang. Yang kedua, produksi air matanya kurang tetapi pola kedipannya tidak sempurna sehingga air matanya cepat menguap gitu ya. Nah, pada saat seseorang hamil ya terjadi hormon estrogennya itu tinggi ya sehingga menyebabkan beberapa gangguan pada kelenjar-kelenjar air mata yang bisa mengganggu produktivitas dari air mata. Ya, yang berikutnya adalah kalau memang produksi air matanya sudah berkurang, ditambah lagi dengan gaya hidup yang tidak sesuai. Artinya contoh seperti kita sedang banyak berinteraksi dengan dunia digital atau lihat gadget yang mana bisa menyebabkan kita jadi kurang berkedip. Ya, sehingga kalau kurang berkedip, otomatis air mata kita lebih banyak menguap. Kalau air mata kita menguap, terjadilah sensasi mata kering. Ya, mata kering bisa kita rasakan seperti berpasir, matanya seperti terasa panas, mengganjal gitu ya, gatel gitu ya. Pokoknya terasa seperti kering deh. Nah, sarannya adalah konsumsi air putih yang banyak, yang cukup gitu ya. Dan yang kedua, jangan lupa untuk berkedip. Yang berikutnya adalah mata merah. Nah, jadi kehamilan juga bisa mempengaruhi seseorang memiliki mata merah. Sebenarnya mata merah ini tuh banyak sekali penyebabnya ya teman-teman ya. Bukan cuma karena kehamilan aja. Kadang-kadang kita kelilipan kemasukan benda asing juga membuat mata kita merah. Yang ada hubungannya dengan kehamilan adalah tadi yang hubungannya dengan mata kering. Tentunya kalau seseorang mengalami mata kering, rasa tidak nyaman akan muncul di matanya sehingga ada reaksi dari tubuh yang mengindikasikan mata itu kering, biasanya berupa mata merah.
Mata kita merah itu sebenarnya adalah pembengkakan pembuluh darah yang ada di jaringan sklera. Karena pembuluh darah itu isinya darah, yang mana darah itu berwarna merah, sehingga kalau mengalami pembengkakan pembuluh darah di sana, maka mata kita akan tampak merah. Bisa juga dari faktor mata kering tadi, kekurangan oksigen, atau juga kondisi infeksi juga bisa menyebabkan mata seseorang menjadi merah. Lalu kondisi keempat yang disebabkan karena kehamilan adalah corneal edema. Oke, saya jelasin dulu sedikit ya. Mungkin ini bahasanya terlalu medis. Corneal yaitu ya kornea. Kornea adalah bagian depan bola mata kita nih yang bening warnanya, yang paling luar itu namanya kornea. Edema adalah pembengkakan. Jadi corneal edema adalah kornea yang mengalami pembengkakan. Biasanya karena orang hamil itu kita tahu ya terjadi penyerapan air yang berlebihan pada organ tubuh. Kalau kita lihat ya lengannya menjadi lebih besar, betisnya jadi lebih besar. Begitu juga dengan organ lainnya termasuk mata. Ya, kornea juga banyak mengandung air sehingga korneanya mengalami pembengkakan. Kalau kornea mengalami pembengkakan, terutama bagi kalian yang menggunakan lensa kontak, tentunya ini tidak disarankan karena bisa memperparah kondisi pembengkakannya tadi, gitu ya. Nah, kondisi yang kelima yaitu penyakit atau kondisi mata yang disebabkan karena kehamilan adalah meningkatnya sensitivitas terhadap cahaya. Jadi kalau orang hamil itu kayaknya dia lebih sensitif terhadap cahaya. Jadi ada cahaya sedikit, silaunya lebih terasa ketimbang saat dia tidak hamil gitu ya. Jadi sarannya adalah kalau memang kalian pengguna kacamata, ya bisa menggunakan kacamata yang sedikit ada filter warnanya supaya penglihatan tetap nyaman sepanjang kehamilan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah gangguan penglihatan yang disebabkan karena kehamilan. Jadi, karena penyerapan air yang berlebihan saat kita hamil, sehingga tadi contohnya pada kornea pun mengalami perubahan kelengkungan ya. Kalau kornea mengalami perubahan kelengkungan, otomatis daya biasnya atau powernya pun jadi berubah. Nah, sehingga hal ini akan menyebabkan perubahan status refraksi. Jadi contohnya kalau misalnya sebelum hamil kita -1, ya semasa kehamilan bisa cepat berubah tuh ukurannya. Makanya untuk kalian yang sedang hamil jangan heran nanti kalau misalnya pakai kacamata tuh kok cepat sekali buramnya dalam masa kehamilan tadi, karena memang ada pengaruh estrogen tadi yang menyebabkan penyerapan air berlebihan pada organ-organ mata kita termasuk kornea tadi gitu ya. Nah, untuk pengguna lensa kontak pun begitu. Bisa saja nanti mengganti lensa kontaknya dengan power atau ukuran yang berbeda sepanjang kehamilan. Nah, terus bagaimana kapan kembalinya normal lagi? Jadi sifatnya daya bias refraksi yang berubah ini sifatnya hanya sementara selama para ibu ini hamil. Nanti setelah melahirkan, bahkan setelah selesai menyusui, barulah status refraksi kembali ke status yang normal. Kalau memang dulunya -1, ya selama hamil dia kansnya tinggi untuk bertambah minusnya, tapi setelah selesai menyusui, biasanya hormon estrogennya sudah mulai menurun, kembali lagi ke level yang normal, barulah status refraksinya kembali ke asalnya gitu ya. Jadi kemungkinan minusnya akan turun ke minus yang sebelumnya. Kalau memang dulu dia normal, ya balik lagi ke normal sekarang. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan terkait pengaruh kehamilan pada kesehatan mata. Semoga bisa menjadi informasi dan wawasan baru untuk kalian semua ya. Kalau masih ada pertanyaan seputar kesehatan mata, lensa kacamata dan lensa kontak, silakan kunjungi kami di www.optikmelawai.com atau di Optik Melawai terdekat. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Tuliskan juga komentar kalian terkait topik apa lagi yang akan kita bahas untuk episode berikutnya. Jangan lupa cek akurat, mata sehat. Dah.